Tadi ada yang dengerin konten yang pagi tadi ya. Jadi yang pagi tadi itu ada konten yang dimana ada salah satu mbaknya yang dari mana ya? Dari Sumatera, mengatakan bahwa suaminya itu ya tidak baik. Dia sudah tahu, sering datang ke Hong Kong berkali-kali dan ditangkap polisi atau ditangkap sindikat. Masih ingat nggak? Jadi di situ ada apa? Ada berita yang mengatakan bahwa ada 4 laki-laki Indonesia ditangkap itu, tapi melalui Telegram. Informasi itu melalui Telegram ya. Jadi ada 4 laki-laki ditangkap saat ada di bandara tanggal 8. Fix sama dengan apa yang disampaikan oleh mbaknya. Jadi si suaminya itu terbang tanggal 6 ya. Nyampe sini 7-8, tanggal 8 dia pulang, tapi ditangkap di imigrasi. Jadi kemungkinan besar suaminya adalah apa ya, perampok ya, atau perampok atau apa ya, yang diinfokan adalah mengambil uang orang ya. Jadi oh ya, apa yang jadi pencopet itu Miss, iya betul. Kalau itu benar ya, kalau mbaknya yang di Sumatera itu, apakah benar suaminya dia atau seperti apa? Polisi, siapa ya namanya mbaknya tadi itu ya? Sebentar. Sebentar, yang dari Sumatera. Bentar ya. Saya kasih apa namanya tadi ya? Coba saya hubungi. Halo? Halo? Oke, Mbak, ternyata setelah kita live itu saya dapat info loh, bahwa ada orang ditangkap di bandara. Tahu nggak gara-gara apa? Iya, Miss. Gimana, Miss? Saya pagi tadi kan live sama kamu. Terus habis itu saya dapat info. Kira-kira kamu tahu nggak pekerjaannya suamimu? Tahu, Miss. Oke, apa? Ya, begitu lah yang kayak saya kasih tahu tadi pagi tuh. Boleh ngomong sedikit ya? Pencopet ya? Boleh? Iya, Miss. Oke, berarti dia ditangkap beneran dok? Iya, Miss. Itulah, aku lihat ada dikirim foto juga sama temen yang di Hong Kong itu kan. TKW sana. Betul. Sana ada kirim juga kan. Fotonya. Itu foto suamimu? Itu pas. Iya, yang di belakang sekali. Yang di belakang sekali, oke. Iya, soalnya pagi tadi aku nggak sanggup ngasih tahu kamu, tapi daripada aku bohong sama kamu, iya ditangkap itu suamimu. Iya, Miss. Berarti kan dia sering datang ke Hong Kong ini untuk jadi copet dok? Kalau itu dia enggak juga sih, Miss. Dia tuh baru berangkat itu bulan Februari, awal-awal Februari itu 2 minggu di sana. Itu pas di berita itu kan ada tanggal 29 Februari dia nggak di sana, itu dia di sini di Sumatera. Mungkin teman-temannya yang 3 itu mungkin. Nah yang ini baru ini bulan Maret ini dia baru berangkat hari Rabu tadi ya. Iya, jadi berarti dia baru di sana itu Kamis sama Jumat itu baru 2 hari. Yang katanya sih dari info yang di berita itu udah diincerin dari seminggu sebelumnya katanya kan. Itu tuh kondisinya dia nggak di sana karena orang dia di sana aja baru hari Kamis nyampe kan. Iya, tapi kan posisinya dia sudah ngambil uang, barengan ngambil uangnya itu sayang.
ya nggak tahu yang pas kejadian hari Jumat itu mereka dapat atau enggak, apa memang mereka baru keluar dari hotel kan nggak tahu, mungkin udah diincerin dari sebelum-sebelumnya. Pas kejatuhan sialnya dia kena juga gitu. Tapi kalau dilihat dari paspor itu dia baru hari Kamis nyampe sana, Miss. Kalau temennya itu udah berapa minggu yang lalu. Soalnya korbannya tertua itu umur 90 tahun, Dok. Iya, aku lihat beritanya itu emang lansia target mereka begitu. Kan banyak Miss di sana itu, Miss. Yang begitu orang dari Sumatera itu. Hah? Iya banyak, Miss. Di sana itu banyak. Waduh. Itu rata-rata tuh banyak, Miss, di sana itu, Miss. Kita nggak tahu aja ya. Rata-rata di sana itu banyak orang dia sendiri cerita di sana itu banyak. Itu rata-ratanya emang begitu semua, itu negara mafia katanya. Makanya dari sana itu. Dan kenapa dia berani sekali ke Hong Kong padahal ya banyak orang dari Sumatera itu. Bukan kenapa? Itu kan kena kan ya, rata-rata begitu. Bukan kok berani sekali padahal Hong Kong itu negaranya ketat gitu loh. Kok berani gitu loh. Kok berani itu kan karena dia kesininya pakai turis. Lain kali itu orang-orang yang mau datang ke sini itu diselidiki loh sama polisi itu kan. Waduh, ini ngerusak ini. Ini kasihan teman-teman yang lainnya yang benar-benar jadi turis ke Hong Kong. Lain kali dipersulit ini, Dok. Dengan adanya seperti ini. Iya, Miss, makanya baik dipulangin aja lah, nggak usah ada lagi ya begitu-begitu orang jadi masuk kan orang Indonesia itu masih banyak teman-temannya masih nyari, Miss, nggak belum dapat aja. Itulah, Miss, dia tuh baru nyampe hari Kamis, nggak tahu dia Jumat tuh kena karena Vio ngikutin temennya tadi, iya kan? Temennya itu pada udah diincar dari 1 minggu sebelumnya. Iya, maksud saya adalah saat saya baca berita itu takutnya orang-orang yang Indonesia yang benar-benar datang ke sini sebagai turis terus dipersulit gitu loh. Iya, begitu pasti kan akibatnya tuh. Iya, akibatnya karena orang Indonesia masuk sini terbukti dia mencuri, mencopet gitu loh. Dan ya, gitu, Miss. Ya kalau kamu mau menghubungi ya mungkin menghubungi KJRI aja nanti, tapi nggak tahu KJRI akan menanganinya atau enggak karena dia datang ke sini tuh sebagai apa ya? Sebagai turis. Dan dia turis terus nyopet. Dan Hong Kong itu sangat canggih loh, sayang. Hong Kong itu canggih sekali loh. Kok berani-beraninya suamimu datang ke Hong Kong menjadi pencopet? Udah di mana-mana itu, Miss. Udah teman-temannya tuh di Thailand, di Batam, di Malaysia, di Singapura, udah kemana-mana itu, Miss. Iya, dan itu mungkin baru terakhir jatuhnya di sana ya, di Hong Kong. Ya, kenapa harus Hong Kong? Karena Hong Kong itu sangat-sangat ketat sekali loh. Makanya karena aku bilang kalau nggak narkoba nggak mungkin hukuman mati, tapi yang penting bukan sindikat terus pencucian uang atau mencuri. Ternyata kan suamimu adalah salah satu pencopet itu. Iya, bingung, itu kan di situ tulisannya tertera maksimal 10 tahun kan. Bukan maksimal 10 tahun, Dok. Bukan maksimal 10 tahun. 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas ya? 10 tahun ke atas, bukan maksimal 10 tahun. Kalau maksimal 10 tahun kan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. 10 tahun ke atas. Tapi temennya kemarin udah 1 tahun, Miss. Di sidang itu. Di sidang dikeluarkan? Sudah keluar? Iya. Sudah keluar, sudah menjalani mungkin bulan November atau September nanti baru keluar dia pulang lagi ke Indonesia. Oh, berarti memang mereka komplotannya adalah para copet gitu? Iya, jadi mereka tuh berkelompok gitu, Miss. Ada beberapa orang gitu kan. Wah, ini berarti orang-orang yang ada di Indo Hong Kong ini harus hati-hati loh.
ternyata orang Indonesia sendiri. Makanya kamu saat di siaran langsung di live itu, akhirnya kan banyak informasi masuk juga ke saya. Oh iya, makanya Miss dapat berita itu juga ya. Iya, dari kesebar itu terus banyak sekali yang cari. Cuman kan masalahnya kamu tahu dia mencopet, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya takut melakukan kesalahan, karena kalau saya bantu kamu otomatis nanti kayak copet-copet yang lain mudah masuk ke sini, jadi kesalahan aku sama pemerintah Hong Kong. Iya, aku tuh masalahnya begini nih ya. Aku tuh kan mau nikah nih sama dia nih. Apa? Ya aku kan ceritanya kan masih calon nih sama dia nih. Oh, calon. Terus? Iya, calon. Kita tuh mau ketemu di Miss. Nah, jadi kemarin tuh dia tuh ceritanya ada pakai uang aku juga gitu, uang aku juga kena. Nah, jadi ya aku tuh pengen nyari informasi kemana gitu. Makanya aku tuh pengen tahu informasi dia, pengen dia ngomong gitu loh. Jadi apa keluarganya yang harus tanggung jawab atau gimana karena dia di dalam sana. Jadi aku tuh pengen dia tuh ngomong. Aku tuh nunggu telepon dari dia gitu loh, Miss. Biar jelas. Oh, kamu masih calon suami? Iya. Rencana kita tak ya tahun ini Pak. Pokoknya udah direncanakan gitu nah. Udah pakai uang aku kan, ada kan. Dari ya nggak banyak, cuma 12 jutaan lah. Makanya bingung. Dia mau bayar gimana gitu kan. Jadi aku pengen tahu informasi ya. Oke, aku ingin tanya. Dia pamitan ke sini itu sebagai pencopet gitu sama kamu. Kok kamu tahu kalau dia itu pencopet? Dia pamitan sama kamu mau mencopet di Hong Kong. Iya, memang dia gitu ya, aku tahu. Oh, jadi kamu tahu kalau pekerjaannya memang seperti itu dan kamu terima dia? Iya, bukan aku suruh dia. Aku tahu kerjaannya begitu, tapi udah aku suruh nggak usah pergi gitu loh. Udah, maksudnya itu udah kularang ya, itu nggak usah, cukup jadilah itu kan, nggak usah pergi lagi begitu. Dia masih mau tetap lagi ke sana. Ya dengerin ya ujungnya begitu. Kalau dari kami tuh yang melarang, udah jadilah, udah cukup gitu kan. Dia kekal begitu karena mau ikut temannya tadi yang misalnya itu. Temannya yang ditangkap itu semuanya Indonesia juga ya? Iya, orang yang 3 itu. Itu udah berapa minggu yang lalu dia di sana tuh. Teman yang 3 itu. Kalau dia ini baru hari Kamis kemarin. Tahu nggak 800.000 Hong Kong dolar itu berapa? Berapa, Miss? Kan yang total yang diambil katanya 800.000. 800 atau 100 ya? Ya totalnya. Aku kurang ini. Totalnya sih. Berapa sekitar berapa triliun ya? Kurang lebih 1 triliun lebih berapa gitu. Aku nggak tahu lah masalah triliun. Oh, itu totalnya misalnya. Jadi lah kenapa kamu sudah tahu dia kayak gitu, kenapa kamu mau nerima dia sayang? Ya aku tahu, Miss, aku tahu pekerjaan dia itu ya menerima. Ya, tapi buat bimbing dia tuh segitu kan udah dibilangin nasihat dan bisa begitu. Berarti kan dia sudah apa ya? Kamu tahu dan dia nggak sadar. Jadi, waduh. Iya. Malah pas kemarin pesen tiket pesawat itu kan udah sempat batal tuh. Mungkin ada pertanda kali ya. Sempat batal, masih aja dia pesan lagi 2 kali yang pesan. Sekali ya batal, udah pertanda nih. Cuman nggak mikir ke situ kita kan. Dia pesan lagi, ya berangkat udah begitu. Waduh, berarti kemarin itu saya kan tanggal 7 itu imigrasi itu benar-benar depan pesawat loh. Mungkin ya karena mencurigai kan di situ ada beberapa geng cowok, ada 8 cowok itu satu pesawat sama saya itu.
Mungkin mereka juga dipersulit. Oh iya, 800 juta kira-kira. 800 juta yang di itu, bukan 800 Hong Kong dollar, 800 juta kurang lebih. Kamu nggak kepingin putus sama dia gitu, Nduk? Sudah tahu dia seperti itu? Enggak. Kamu akan tetap menunggu dia walaupun dia di penjara 100 tahun, 10 tahun. Jangan. Hah? Nggak mungkin kalau jangan 10 tahun. Hah? Ya, kalau masih kayak 1 tahun atau 2 tahun ke bawah masih aku tunggu. Oh, kalau 10 tahun enggak ya? Nggak habis. Nggak tahu, mungkin nggak hilang sendiri. Aduh. Aku tuh gini, kan temen yang kemarin itu kan bulan berapa itu ya, tahun 2023 kemarin lah, akhir-akhir tahun kemarin. Ada kena juga nih satu orang ya. Temennya satu orang sudah kena. Iya, ada satu orang waktu tahun 2023 itu sekitar akhir tahun lalu, terus kena nih, karena dia kan baru itu tuh nginjekin kaki di situ di awal tuh. Baru itu mas sekali itu udah sial, udah kena. Jadi kena hukumannya tuh 1 tahun. Nah, untuk temennya yang sebelumnya itu udah kena di situ udah sering, udah berapa kali. Nah, jadi pernah 1 tahun, 2 tahun, dan maksudnya ini 4 tahun. Maksudnya dia tinggal di Hong Kong gitu, nyopet? Teman-teman itu ya begitu bolak-balik nih, jadi ke Indonesia, ke Indonesia, ke sana begitu. Jadi dalam waktu kurun 1 tahun itu ya bisa berapa kali berangkat gitu teman-temannya itu. Dan pekerjaannya nyopet, ke Hong Kong nyopet? Nah iya, itu kan dulu peribahasanya tuh terkenal dengan kata duta gitu loh, dulunya. Duta? Iya. Bahasa dulunya itu ada duta dulu, yang legendaris dulu, dari Sumatera gitu. Dulu kan pernah ada kan? Nah ini kan generasi penerusnya begitu, jadi kebanyakan orang Sumatera tuh berangkat ke sana nih, yang ada daerah tertentu nih, yang memang kerjaan mereka di sana. Ibaratnya mereka tuh bukan mafia di negara sendiri, tapi di negara lain gitu. Teman-teman gitu nih. Jadi ada 2 orang yang aku tahu ini ya. Yang pertama itu memang sudah kerjaan dia di sana itu udah sering dikena di Hong Kong itu. Jadi 1 tahun, terus dia keluar dari penjara sel itu, dia masuk lagi kena 2 tahun, terus ini yang terakhir 4 tahun ya. Bulan 8 dia masuk bulan tahun 2023 kemarin. Jadi dikenain 4 tahun. Karena sebelumnya udah pernah masuk ke situ. Kalau yang saya ini baru ini mas. Ngeri sekali, Nduk. Nah iya mas, sekarang mata tuh dulunya itu legendaris itu, pernah kan baca tentang legendaris, lihat dari Sumatera dulunya itu ya kesininya itu masih banyak nih sis. Kok bisa berangkat, Nduk? Kok bisa berangkat? Wong sudah di penjara di Hong Kong, kok masih bisa masuk Hong Kong lagi? Ya itu saya nggak tahu ya mas, itu topik gimana itu saya nggak tahu juga. Tapi begini mas, temennya suami saya kemarin yang dia dijatuhkan 1 tahun itu, dia begini, kan suka ada TKW itu. TKW itu kan suaminya tuh ditahan juga situ tuh, nggak tahu kasus apa ya. Orang Hong Kong nih suaminya orang Hong Kong, dia kerja situ sebagai TKW. Nah, jadi
suka masuk juga ke situ tuh, jenguk suaminya tuh sebulan sekali dia datang gitu kan. Jadi yang temennya suami saya suka ngasihin surat gitu loh, misal atau info ke istrinya, istri temen calon suamiku ini di Indonesia kan istrinya itu. Jadi suka telepon yang si TKW tadi itu, suka telepon ke Indonesia sini, nelfon istrinya temanku itu kan, calon suami itu kan. Nanti istrinya ini ngirim surat melalui si TKW itu gitu loh. Si cewek, si mbak itu, siapa namanya mbak itu, aku dia biasa itu dia jenguk mondar mandir ke situ. Jadi katanya nggak sembarang bisa masuk ke situ ya tuh, sembarang ngirim juga ada izin katanya kan. Ya benar kata Miss tadi kan. Nggak sembarang. Sebulan sekali telepon katanya Miss. Dok, tapi kamu pernah datang ke Hong Kong nggak? Ya? Pernah datang nggak? Makanya itu aku mau nggak pernah, Miss. Aku juga mau ke situ, kamu dibuatin paspor sama calon besok. Aku ke situ mau mana tuh dia aku bingung gitu loh. Wah, kalau Miss Yuni nggak berani dok datengin kamu ke sini. Soalnya Miss Yuni ntar kena sindikat juga, nggak berani aku. Kenapa? Karena kamu punya sangkutan dengan itu. Kayak kemarin itu ada orang yang membunuh orang itu, terus ibunya juga datang di rumahnya orang juga kena. Karena mereka sekitaran sindikat juga. Nggak berani aku. Kalau aku harus ngasih tahu kamu kemana-kemana, aku nggak berani saya. Karena Miss Yuni kenapa selalu live? Karena saya tidak berani. Karena itu sudah sindikat itu. Waduh, itu di Hong Kong sudah nggak boleh itu saya. Jadi yang penting kamu sudah tahu bahwa sebenarnya tunanganmu itu apa yang dilakukan, calon suamimu itu tahu apa yang dilakukan. Jadi kan tadi kamu khawatir dibunuh lah atau apa, itu nggak ada ya. Kalau di Hong Kong itu nggak mudah dibunuh-bunuh ya. Jadi Miss Yuni minta maaf. Kalau ada info aja Miss Yuni akan cari kamu ya sayang ya. Iya Miss, aku tuh cuman tuh itu loh Miss, gimana cara komunikasi sama dia, karena masih ada pasal apa yang kata aku dia ada pakai uang itu loh. Jadi gimana cara komunikasinya? Aku bisa kasih surat ke seseorang atau siap. Gimana gitu loh Miss. Siap. Saya akan kasih update aja jika saya tahu ya. Iya Miss, aku cuma butuh yang gitu aja Miss. Siap. Terima kasih. Horor deh. Aduh, semakin horor saja. Soalnya jam-jamnya Mbak Kunti metu ya. Pak jelas ngono ngedeni. Kan ngeri-ngeri sedap itu ya. Jadi istrinya pagi tadi itu udah telepon ya. Jadi karena saya kan bukan membacakan berita orang lain ya. Jadi kalau yang bersangkutan nggak telepon saya tidak akan membacakan berita itu walaupun sudah viral ya. Karena saya tidak memviralkan yang viral. Aduh. Klenger aku Mbak, krungu kayak ngono kuwi. Ngedeni men. Hah? Lah kok ada orang Indonesia kesini kok kerjanya nyopet nih piye terusan? Hah? Piye kan ngono kuwi? Ndak ngomong orek, komen orek. Piye kuwi kok terus ngene iki awake dhewe iki? Hah, dari Indonesia ke sini jadi turis kok nyopet rek? Kayak gimana ya? Gak bisa ngomong aku lagi ngene iki san. Angel lagi. Kalau kita keluar negeri terus tujuannya nyopet piye? Copet juga bisa internasional lagi yo. Piye to rek? Kelasnya kok kelas kakap gak wani aku. Karena di Hong Kong ini sangat ketat sekali loh. Saya nggak kenal karena saya ditelepon terus ditumpangi, terus saya juga kena loh. Bener nggak?
Bukan pekerjaan Miss, tapi pelancong mereka. Iya, turis Mbak, turis. Dia itu turis. Tapi kan masalahnya menjadi pekerjaan mereka karena mereka sudah sering mencopet. Kalau sudah sering mencopet kan bukan itu lagi kan, berarti sudah pekerjaan dia, sudah kerjanya nyopet terus. Lho iki piye iki wong Indonesia iki? Hah? Wong Indonesia iki piye ganasaan? Ganas banget loh kayak gitu itu. Aduh. Waduh, bingung saya juga. Hah? Kehabisan kata saya kayak gini nih. Ya hati-hati aja ya buat teman-teman ya, kalaupun ada teman cowok kalian kenal gitu, hati-hati ya. Kalau enggak, waduh, saya enggak kehabisan kata ini. Kehabisan kata saya. Jadi turis dijadikan pekerjaan di sini sebagai pecopet, waduh. Aduh. Duh, nggak ngerti, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu aja dari saya teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye. Kayak saya ngomong aku sih. Jadi ngeblank, otakku cik ngeblank, maaf ya.